Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam Sapaan Rohani hari ini. Beberapa hari yang lalu, sampai hari ini, kita bersama-sama melihat dan merenungkan dari 2 Samuel. Dan kisahnya ada di antara relasi antara Daud dan Absalom. Dan kita melihat sebuah dinamika relasi yang naik turun di dalamnya. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan dari 2 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai 18. Saya mengundang saudara untuk membacanya secara pribadi. Di dalam ayat-ayat itu, saudara sekalian, kita menemukan sebuah rencana jahat yang dilakukan oleh Absalom dalam rangka mencuri kepemimpinan atau mencuri tahta dari ayahnya Daud. Kita melihat, saudara sekalian, bahwa perjalanan relasi antara Daud dan Absalom ini tidak begitu baik. Ketika Absalom berkonflik dengan Amnon, oleh karena Amnon memperkosa adiknya, yaitu Tamar, Daud memang menunjukkan kemarahan kepada Amnon. Tapi tidak dicatat apa tindakan yang kemudian diambil oleh Daud. Dan bisa jadi itu menimbulkan sakit hati dalam diri Absalom. Dan itu yang tampak ketika kemudian Absalom membunuh Amnon oleh karena sakit hati yang tidak dia selesaikan. Begitu juga ketika dia kabur lalu kembali, namun Daud menolak untuk menemuinya bahkan selama 2 tahun. Dan ketika Absalom meminta untuk bisa menemuinya, akhirnya Absalom bisa menemui Daud. Sekalipun kita bisa menduga bahwa relasinya setelah itu tidak berjalan terlalu baik. Saudara sekalian, dari pengalaman Absalom dan Daud, dari relasi antara Daud dan Absalom, kita melihat pentingnya setiap kita mengelola rasa sakit hati. Di satu sisi betul bahwa Daud memiliki kelemahan, kekurangan baik sebagai seorang ayah maupun sebagai seorang raja dalam menanggapi hal-hal yang berjalan tidak baik di pemerintahannya atau juga di keluarganya. Tetapi kalau kita melihat di sisi yang lain dari sudut pandang Absalom, saya yakin dalam kehidupan kita setiap hari, kita ketika berjumpa dengan orang, berrelasi dengan anggota keluarga kita, berrelasi dengan orang-orang di luar, entah itu di pekerjaan kita, entah itu di dalam pertemanan, pergaulan, bisa jadi mungkin perkataan atau perbuatan dari orang lain itu menyakiti kita. Atau mungkin hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh orang lain, tapi tidak dilakukan, bisa juga menimbulkan sakit hati pada kita. Oleh karena itu, dari relasi antara Daud dan Absalom ini penting kita belajar bagaimana mengelola hati, mengelola sakit hati kita. Karena ketika kita tidak mengelola sakit hati kita dengan baik, maka sakit hati yang terus dipendam, yang tidak pulih itu bisa membawa kita ke langkah berikutnya, yaitu merencanakan suatu perbuatan-perbuatan yang buruk yang akan kita lakukan kepada orang lain. Dalam kisah 2 Samuel 15 ayat 1 sampai 18 ini, kita melihat bagaimana Absalom berusaha untuk menggulingkan tahta ayahnya dan dia merebut kekuasaan untuk menjadi raja. Saudara sekalian, dalam kehidupan kita, ketika ada sakit hati yang kita alami oleh karena orang lain, yuk kita sama-sama perhatikan apa yang kita rasakan. Sakit hati itu di satu sisi perlu kita akui, tapi di sisi yang lain jangan sampai kita pendam lama-lama tanpa kita kelola dengan baik, sehingga itu menjadi dendam, dan dendam itu kemudian membawa kita kepada langkah untuk memikirkan perbuatan-perbuatan yang bisa mencelakai orang lain, menghancurkan hidup orang lain, dan tanpa sadar sebetulnya menghancurkan diri kita sendiri juga. Jangan sampai kita
lupa untuk mengelola sakit hati kita. Jangan sampai kita lalai mengelola sakit hati kita. Di satu sisi kita mengakui tidak ada orang yang hidup tanpa sakit hati. Setiap kita bisa jadi mengalami sakit hati dari orang-orang di sekitar kita, bahkan orang-orang yang kita kasihi. Tetapi kelolalah, minta Tuhan untuk pulihkan hati kita dari sakit hati itu. Sehingga sakit hati itu tidak mengeras, tidak menggumpal menjadi dendam, dan itu membebani hati kita, bahkan membuat kita untuk melakukan hal-hal yang buruk bagi orang lain dan bagi diri kita sendiri. Tuhan memberkati.